Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Azur Rojit. Oke sahabat anggrek dimanapun berada, kali ini yang kalian saksikan itu adalah grama Scriptum Papua ya. Ini saya video dari beberapa bulan yang lalu, di mana anggrek ini terkena bakteri dari dalam medianya ya teman-teman, dan hancur seperti ini. Dan lebih ironinya lagi, anggrek itu hanya saya pisah dan saya potong, kemudian saya biarkan tidak di dalam pot, dan seperti yang tadi saya biarkan, kemudian bakterinya akhirnya menjalar ke anggrek-anggrek yang lainnya, sehingga buli yang lainnya menjadi rusak seperti yang tadi. Dan sebagaimana yang di dalam video ini, sebagaimana yang Anda lihat itu, ini tidak ada daunnya sama sekali, hancur semuanya teman-teman, karena saya tinggal beberapa bulan ke luar kota. Kemudian setelah saya balik lagi ke Malang, kemudian anggreknya belum sempat saya pisah, dan akhirnya seperti ini, hancur semuanya. Padahal sebelumnya anggrek ini sangat subur sekali ya teman-teman, sangat banyak sekali daunnya dan bulnya, bahkan tumbuh tunas-tunas baru. Tetapi karena terkena bakteri, itu penyebabnya mungkin karena terlalu lembab atau karena memang medianya ini kena jamur, dan itu terlewat dari pantauan. Dan ini sekarang akan saya bongkar ya teman-teman, dan eksperimen ini tidak akan pada eksperimen kali ini saya akan mencoba untuk tidak dikasih fungisida, akan tetapi langsung saya rendam dengan jenis B1. Akan tetapi yang perlu teman-teman perhatikan adalah ini dibersihkan, akar-akar yang sudah tidak berfungsi lagi dibersihkan sebersih mungkin ya teman-teman, seperti ini. Oke, kita cuci dulu ya, cuci sebersih mungkin agar media dan akar yang sudah terkena bakteri itu betul-betul hilang ya teman-teman. Karena apabila masih tersisa di media atau di dalam akar itu, maka bul atau tunas baru tidak akan pernah berkembang lagi, dan anggreknya tidak bisa diselamatkan. Dan eksperimen kali ini saya akan mencoba untuk menyelamatkan anggrek ini, dan bagaimana hasilnya nanti pada video berikutnya akan saya tampilkan setelah beberapa minggu atau setelah 1 bulan misalnya. Akan saya kasihkan bukti berhasil dan tidaknya. Kita bersihkan sebersih mungkin, karena kali ini saya tidak akan menggunakan fungisida. Kalau yang kemarin, video yang kemarin, saya menggunakan fungisida jenis antrakol ya teman-teman, sebelum direndam dengan B1, vitamin B1. Jadi ini saya bersihkan sebersih mungkin, kemudian nanti akan saya keringkan terlebih dahulu. Setelah itu baru kita rendam dengan B1. Direndam di B1 itu bisa 15 menit boleh, lebih lama juga boleh. Akan tetapi jangan lebih, kalau bisa jangan lebih dari 24 jam. Dan kita ambil gayung dan kita siapkan jenis B1 dan tuangkan seperti ini ya teman-teman. Dikira-kira saja ya. Kalau misalnya kalian mau menaruhnya di sendok, taruh di sendok teh misalnya, maka kemudian direndam di air, dilarutkan di dalam air ini. Kemudian kita taruh seperti ini, rendam selama 15 menit atau selama 24 jam paling lama ya teman-teman. Ini saya tidak menggunakan antrakol, tapi langsung saya
taruh seperti ini ya. Ini adalah eksperimen ya. Boleh Anda tiru ataupun tidak, karena tidak semua yang kita lakukan ini adalah benar menurut beberapa para master ya teman-teman. Kemudian ini karena dengan adanya kasus yang seperti barusan, maka saya tidak mau terulang kembali, sehingga jika ada anggrek yang memang medianya perlu dirubah atau diganti dan akarnya sudah tidak produksi, tidak sudah busuk, sudah terkena bakteri seperti ini, maka saya potong agar bakterinya tidak pindah ke embul yang lainnya teman-teman. Seperti ini ya teman-teman, kita gunting ya. Ini adalah salah satu suka duka di dalam merawat anggrek ya teman-teman. Seperti ini, itu akarnya sudah tidak berfungsi, jadi kita harus buang. Dan akar yang masih segar dan masih berfungsi kita biarkan seperti ini, kemudian kita cuci sampai bersih sebagaimana di dalam video yang tadi ya teman-teman. Oke teman-teman, ini kemudian kita taruh di pot. Setelah kita bersihkan dulu ya teman-teman. Ini mungkin videonya tidak saya ambil semua. Sebelum ditaruh seperti itu, harusnya ini dibersihkan dulu, kemudian taruh seperti itu. Dan ini juga jenis anggrek yang medianya sudah tidak berfungsi. Ini akar lama yang tidak berfungsi, dan itu adalah bul baru ya teman-teman. Dan ini masih ada akarnya yang tidak menyentuh pada medianya, sehingga akar ini masih segar dan wajib kita potong di situ agar tidak menular ke bagian bul yang lainnya atau batang yang lainnya. Jadi bila kita belajar dari beberapa kasus yang sudah terjadi, maka kesalahan yang sudah kita lewati, hal-hal yang perlu dibenahi, kita benahi dan tidak perlu terulang lagi ya teman-teman. Ini sebuah pembelajaran ya. Jadi tutorial atau video ini saya buat bukan ingin menggurui kalian di sana yang menonton ini, karena kalian pasti punya pandangan dan juga mungkin punya dasar sendiri ya, sehingga video ini boleh ditiru ataupun juga boleh ditinggalkan ya teman-teman. Kalau ini bermanfaat, silahkan dipraktekkan di rumah kalian. Ini sebetulnya bakteri tidak hanya terjadi pada anggrek, tetapi pada tanaman lainnya. Ini ya teman-teman, setelah kita potong seperti ini, kita di bekas potongan itu kita taruh fungisida. Entah fungisida itu kalian tabur ataupun kalian rendam di fungisida itu. Dan eksperimen kali ini saya tidak akan menggunakan fungisida dan tidak akan menggunakan B1, tetapi akan saya langsung taruh di dalam pot dengan arang yang baru, yang kering ya teman-teman. Oke, sekian dulu mungkin videonya, akan tetapi sebelumnya saya promosikan dulu anggrek yang satu ini, dimana anggrek yang satu ini adalah jenis anggrek yang hitam ya teman-teman, persilangan dari Black Spider Black Mamba, dan seperti inilah contoh bunganya, namanya Raja Duas. Harganya cukup murah teman-teman, hanya 350.000. Kalau harga aslinya, harga pasarannya itu masih 400-an ya teman-teman. Oke, sekian dulu, sampai di sini dulu videonya kali ini ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe dan komen sebanyak-banyaknya.